Acara yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan-sambutan. Mengawali rangkaian kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, mohon berkenan untuk memberikan doa Mama Kader Ibu Dorcas Dega Weru. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai karena segala sesuatu apa yang kita rencanakan, yang kita laksanakan, kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber dari segala-galanya. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap waktu kami. Bapa yang berada dalam surga, pada saat ini juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah berada di tempat ini di desa Balioko. Nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin, terima kasih Mama. Mengawali sambutan yang pertama, mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Duang Manggama Pali Esos, Bapak Kepala Desa Beliau. Kepada Bapak waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Ibu dari Dinkes Kupang, yang juga yang saya hormati Bapak Camat dan Kakak, yang juga saya hormati Bapak Kapus Lehuru, yang juga saya hormati Bapak Kapolsek dan jajarannya, Bapak Bisa, dan terutama adik-adik PTK yang hadir bersama kami di sini. Yang juga saya kasih semua ibu-ibu, baik Ibu Kader Posyandu maupun ibu-ibu yang anak-anaknya perlu diberi asupan sehingga nantinya akan menjadi anak yang cerdas, senang, bahagia di masa-masa yang akan datang. Terutama kami dari desa berterima kasih sekali atas bantuan untuk hari ini yang sudah membawa program ini ke desa kami, karena Ibu Ani dan Bapak Kapolsek yang mencintai warga desa kami, sehingga program ini dari 14 desa yang ada di Kakak, kami sebagai desa Balioko yang terpilih untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami dengan program desa sehat ini, program perubahan desa sehat ini kami baru pertama kali dilaksanakan di desa kami ini, yaitu kami bersyukur sekali sehingga apa menjadi masalah-masalah yang ada di rumah tangga, terutama ibu-ibu yang baru melahirkan anak dan perlu diberi arahan, masukan, sehingga nantinya ke depan mereka sebelum mereka mau melahirkan anak, mereka sudah berprogram dengan baik, sehingga anak-anak yang dilahirkan nanti menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, kuat, sehat, dan selalu bahagia. Karena
untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2004 hingga 2035 ini. Jadi pada prinsipnya kami desa, kembali lagi Bapak Camat, kami berterima kasih kepada Ibu Harini yang sudah memberikan program ini ke desa kami. Kami desa memang ada 13 yang kami dapat dari kapus sebelumnya. 13 anak itu yaitu yang stunting yang kami ambil ini dari umur 0 tahun hingga 28 bulan, sehingga bisa memprogramkan ada 13 anak. Sedangkan kemudian kami dapat ada 21, sehingga itu nantinya dari program ini akan melayani 8 anak yang belum dapat terlayani dari desa kami. Sehingga itu yang 8 anak ini akan diprogramkan oleh ibu-ibu kader yang sudah ditahu oleh ibu ini, bahwa nantinya ibu kader akan melayani 8 orang anak ini. Dan juga kami di desa ada 4 ibu hamil cake yang kemarin kami dalam desa belum ada, tapi dari program tersebut akan dilayani 4 ibu hamil cake. Ibu hamil cake ini ada 4 orang. Nah, nanti Ibu hari ini akan berkoordinasi sehingga tanggal berapa akan dimulai untuk pelayanan tersebut. Dan saat ini pelayanan ini ada di Ketua Posyandu Kopejani, yaitu Ibu Juliana Legatara. Jadi Ibu Juliana Legatara bersama Mama Elsi yang didampingi oleh Ibu Maria, sehingga program ini sudah berjalan 1 bulan. 1 bulan sudah berjalan program dari desa, dan kami akan lanjutkan selama 90 hari. Ya, 90 hari. Sehingga itu nantinya adik-adik mama lebih jelasnya nanti ibu-ibu dari Dinkes Poltekkes Kupang akan menjelaskan secara mendetail, secara keseluruhan atau secara berurutan apa-apa yang kita harus siapkan sebelum kita mau berhubungan dengan kita pun suami. Itu awal cikal bakal sehingga anak-anak ini tidak menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, samping ini bukan berarti keterbelakangan, tapi ada kekurangan beberapa zat makanan yang tidak dikonsumsi oleh ibu-ibu di saat hamil. Sehingga itu yang hamil ke-4 orang ini nanti akan diberi tahu apa-apa yang perlu. Nah, ini saja yang mungkin lebih jelasnya nanti ibu-ibu dari Poltekkes, Ibu Harini yang akan menjelaskan secara detail apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sehat, salam Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Desa yang sudah memberikan arahan kepada kami semua. Sambutan yang kedua, mohon dukungan dan support dari Bapak Camat kepada yang terhormat Bapak Adi Biru Eskud, waktu dan tempat kami haturkan.
Yang saya hormati Ibu Wakil Direktur Institut Teknologi Kesehatan Kupang, yang saya hormati Ibu Ririn Widya Suti sebagai pemateri dalam kegiatan ini, yang sama kami hormati Ibu Gresiana Florida sebagai pemateri dalam kegiatan ini, yang kami hormati Bapak Abdul Rahman sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Desa Baloku, Bapak Polsek yang kami hormati, Bapak Desa Baliloku yang sama kami hormati, singkatnya Bapak Ibu beserta yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Terima kasih. Pertama-tama patut kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya, karena atas kasih-Nya, karena atas tuntunannya, bahkan karena petunjuknya, sehingga kita boleh bertemu di ruang ini, di kantor Desa Baliloku. Kenapa demikian Bapak Ibu? Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Desa Baliloku tadi, bahwa kegiatan yang dilakukan dan difasilitasi oleh yang ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa, baik juga secara manusiawi oleh pemerintah lewat pelayanan kita, yaitu kita bersyukur karena program ini. Kalau kami tadi berkoordinasi dan melaporkan kegiatan ini, Pak Bupati tadi jam 7 saya ke sana, bahwa ada kegiatan yang juga sudah diketahui oleh Bupati Sumba Barat dan kami melaporkan wajib sifatnya. Karena apa? Karena kegiatan ini kegiatan yang bersifat langsung, bersifat aksi, dan langsung bersifat ilmiah. Kenapa? Ada dua kegiatan utama yang kita syukuri. Pertama terkait Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, program pengembangan desa sehat PPDS dalam rangka intervensi penurunan stunting di Desa Baloku, Kecamatan Ukaka, Kabupaten Barat. Nah, kegiatan yang dilakukan ini ada pemeriksaan kecacingan, itu aksi nyata. Nanti seperti apa secara teknis oleh pemateri tadi. Lalu yang berikut ada pemeriksaan sanitasi rumah tangga. Ini suatu bentuk apa ini aksi nyata. Pemberian program apa PMT. PMT apa? Pemberian makanan tambahan, itu aksi nyata. Pelatihan pengelolaan bahan pangan lokal, itu juga namanya aksi nyata. Refreshing kader posyandu, itu pendidikan. Stimulasi tumbang bayi balita melalui pijat bayi, timbang bayi melalui pijat. Jadi ada unsur penanganan, refleksi, dan ikelas hamil. Nah, sesuai dengan supaya Bapak Ibu mengikuti, sesuai dengan surat permohonan kegiatan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Gaga, dan bersyukur di Desa Baloku bahwa ada kegiatan penelitian kalau tersedia yang juga terkait dengan masalah kesehatan yang dilakukan di Desa Baliloku. Dan itu sehingga saya bilang tadi ada dua, ada satu kegiatan penelitian terkait kesehatan. Kenapa itu sangat penting? Karena semua tindakan-tindakan yang kita akan lakukan
Bapak Ibu lah yang merekomendasikan bagaimana cara mengatasi stunting lewat bagaimana pemberian makanan tambahan yang memenuhi syarat untuk kesehatan. Bagaimana hal-hal ini semua ini harus melalui satu kajian ilmiah. Oleh karena itu kita sangat bersyukur di Desa Berlogu karena kita mendapatkan tempat atau kepercayaan untuk dilakukan penelitian yang notabene mungkin sampelnya ada di Desa Berlogu. Yang kedua, kegiatan tidak hanya sekedar meneliti secara ilmiah, menelaah secara ilmiah terkait bagaimana menangani persoalan-persoalan kesehatan kita yang terjadi di daerah kita, dan ini menjadi rekomendasi kita untuk khususnya di wilayah Kecamatan Lekaka karena punya topografi dan lain sebagainya, sehingga menjadi sebuah acuan kita nanti. Hasil penelitian ini menjadi satu acuan bagi kita semua, Bapak Desa, mulai dari tingkat kecamatan khususnya sampai ke tingkat desa Kecamatan Lekaka. Dan harapan kita mudah-mudahan hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Kesehatan Umum bersama dengan Kementerian Kesehatan ini benar-benar mari kita sambut dengan baik dan kita berpartisipasi jikalau ada permintaan dan permohonan terkait dengan lancar penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari Institut Teknologi Kesehatan Kupang. Yang kedua, terkait dengan aksi nyata yang dilakukan yaitu penanganan stunting dan seperti yang tertera di atas. Oleh karena itu kami himbau, mari turut peran serta dari Bapak Ibu yang hadir saat itu, yang mendengarkan arahan-arahan teknis dan materi yang disampaikan. Itulah menjadi alur atau cara kalau kita mempraktekkan untuk mencapai yang namanya sehat. Jika kalau kita mengabaikan hal-hal yang memiliki prosedurnya, tata caranya, sekedar kalau hai saudara mama makan kenyang habis, taruh di piring, masak, sendok, taruh di piring, pasti kenyang. Tapi apakah itu sudah melalui satu prosedur atau tahapan yang menurut orang kesehatan? Ini yang harus kita cermati dengan baik. Bagaimana kita mengatasi stunting sampai anak stunting? Bagaimana prosedur dan cara kita mulai dari mana untuk mengatasi sehingga ini anak tidak menjadi stunting? Yang pada akhirnya berbara kalau program ini berarti masih program berarti kita masih belum sehat. Sehingga diprogramkan bagaimana caranya untuk kita mencapai yang namanya masyarakat sehat. Oleh karena itu proses yang dilakukan hari ini yang difasilitasi oleh Bapak Ibu dari lembaga pendidikan maupun dari lembaga kementerian, mari kita fasilitasi, mari kita benar-benar kita memberikan perhatian penuh sehingga apa yang merupakan tujuan dan sasaran dari program ini dapat tercapai. Kalau menurut kami bahwa mohon izin Ibu Direktur, Wakil Direktur 3 ITKes, bahwa benar kami khususnya di Kecamatan Wankaka berdasarkan hasil evaluasi kami di tingkat kabupaten bahwa Kecamatan Wankaka masih salah satu kecamatan penyumbang bayi stunting, penyumbang stunting yang terbesar di tingkat Kabupaten Sumbar, khususnya di wilayah Kecamatan Wankaka. Oleh karena itu, kami sebagai pemerintah mengucapkan limpah terima kasih yang tak terhingga karena proses yang dilakukan hari ini adalah sebuah proses untuk mendukung apa yang merupakan pergumulan dan tantangan yang kita hadapi bersama. Yang kedua, yang berikut terkait dengan kegiatan supaya Bapak Ibu yang menjadi peserta, kalau lihat dari schedule atau dari jadwal kegiatan, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendengarkan pemberian materi, itu rampak kaluki, bagaimana rambut, itu yang kita jalankan. Jika yang kita dengar sesuai dengan standar yang benar, dan kalau kita lakukan bukan sesuai dengan itu, maka harapan yang namanya kita akan mencapai namanya sehat, menurunkan stunting dan lain sebagainya tidak. Kenapa? Karena dia lakikan hakaina ramuda, hakaina wolu, hakaina bakada, hakaina kagana pun. Kalau bahasa kakak mau izin. Artinya apa yang kita dengar, apa yang merupakan tatanan-tatanan yang kita harus patuhi, apa yang merupakan wejangan-wejangan, himbauan-himbauan. Tetapi kalau itu yang tidak dilakukan dan itu tidak diikuti,
maka yang namanya lain yang kita buat, yang kita dengar lain, yang kita buat lain. Nah, kalau itu makanya program ini tidak sukses karena tidak akan mencapai yang namanya masyarakat sehat. Karena tujuan program ini ya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai salam pendidikan, namo budaya, salam sehat, salam Pancasila. Demikian, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bapak Camat untuk penguatannya. Sambutan terakhir sekaligus membuka kegiatan pelaksanaan program pengembangan desa sehat di Desa Banyuwangi dengan resmi. Kami mohon kesediaan dari Ibu Wadid Tiga, Ibu Mariana Mundu Awang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih Ibu Ririn. Kesempatannya, Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Salam Pancasila. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita boleh ada di ruangan ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan mengantar kita dari rumah tangga kita masing-masing, dari tempat kerja kita masing-masing, kita boleh hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Camat Wanu Kakak, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banyuwangi, yang saya hormati juga Bapak Kapolsek Wanu Kakak, yang saya hormati Ibu Abrobi D3 Keperawatan Meka Hubak bersama Sekjur dan tim peneliti Ibu Gracia dan anak-anak mahasiswa yang jadi tim juga di pengabdian masyarakat. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Laihuru, Wanu Kakak, Bapak Kepala Puskesmas Laihuru bersama Ibu Bidan koordinator ya dari Laihuru dan TPG ya dari Puskesmas juga ya. Pak Lukman, terima kasih juga sudah hadir. Yang sangat saya hormati ibu-ibu kader, kemudian ibu-ibu yang bersama bayi balita sasaran dari pengabdian masyarakat PPDS yang kami boleh lakukan semua di Desa Bariloku, Kecamatan Wanu Kakak. Baik, tadi sudah banyak hal yang disampaikan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dan akhir saya. Pada prinsipnya kegiatan untuk yang kita jalankan ini adalah merupakan pengabdian masyarakat dosen yang skemanya adalah program pengembangan desa sehat. Nah, pengembangan desa sehat ini sumber dananya dari pusat dan diselenggarakan karena atas usulan dari Bapak Ibu dosen di tingkat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang. Jadi kami ini dari Poltekkes Kupang ya. Jadi sekarang itu di Indonesia ada 38 Poltekkes, masing-masing satu di setiap provinsi. Jadi di Nusa Tenggara Timur satu, yaitu Poltekkes Kemenkes Kupang ada satu, dan kami memiliki 12 program studi yang adanya 7 jurusan. Jadi sekaligus promosi karena dalam rangka Sipanmaru, seleksi penerimaan Sipan mahasiswa baru sekarang masih berlangsung sampai bulan Juni 2024. Jadi kami ada 7 jurusan yang di Kupang itu ada jurusan keperawatan. Keperawatan itu ada D3, D4 dan ada profesi nurse. Kemudian
Kemudian D3-nya itu keperawatan juga ada di luar kampus utama, yaitu ada di ND, kemudian ada di Wengapu, dan satunya lagi di Wekabuba. Ya. Kemudian ada kebidanan D3, sanitasi atau kesehatan lingkungan itu D3, kemudian ada teknologi laboratorium medik, kemudian ada farmasi, ada kesehatan gigi, dan yang terakhir itu adalah gizi. Ya. Kami ada 7 jurusan, 12 program studi, dan kita ada salah satu program adalah pendidikan jarak jauh yang ada di Wekabubak sini, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Caritas di Sukabarat Daya ya. Ya. Itu di Sukabarat Daya, Tambola kayak apa ya? Wetabula. Ya, Wetabula. Jadi itu yang kami lakukan, kami institusi pendidikan, selain melakukan pendidikan pengajaran, kami juga ada kegiatan lain, salah satunya namanya pengabdian masyarakat. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selain pendidikan pengajaran, penelitian, itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi hari ini kita berada di sini karena satu kegiatan yang namanya pengabdian masyarakat dengan skema program pengembangan desa Nusa Tenggara Timur. Terpilihnya dapat di sini sesuai usulan dari dosen protokol. Nah, Bapak Ibu yang sekalian yang saya kasihi dan saya banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan PPDS. Pertama, sebenarnya Bapak Direktur bisa hadir di sini, tetapi karena beliau saat ini ada tugas juga di Jakarta, sehingga mewakilkan untuk saya hadir di sini membuka kegiatan ini. Sekaligus saya adalah ketua tim dari program ini, pengabdian ini. Ketua tim dan tim saya, satunya Ibu Kaprodi, ketua program studi D3 keperawatan Wekabubak, Ibu Uli, kemudian Ibu Ririn, ya, yang lainnya sebagai tim pelaksana Pak Pit, ya, sekretaris prodi Ibu Gracia, dan tim-tim lain, ya, ada mahasiswa, ada dosen, dan lain pendidikan. Karena Bapak Ibu biar tahu pengabdian masyarakat ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Kita harus bertim. Dan ketika tim pelaksananya sudah jalan, maka sasaran itu harus sudah ready, harus siap juga. Dan sekian lama ada penjajakan yang dilakukan. Terima kasih untuk kerjasama yang sudah berjalan, yang sudah dilaksanakan selama ini, dikoordinir oleh Ibu Ririn bersama Pak Kapolsek yang setia menemani, ya. Terima kasih sudah melakukan jejaring dengan puskesmas, dengan desa, dengan camat, masyarakat, sampai sudah turun. Dan sejauh ini sudah kita lakukan kegiatan mulai dari pendataan sasaran, ya, kemudian ada pemeriksaan kemarin itu yang baru adalah sampel cacing, ya, sampel cacing. Nah, Bapak Mama yang hari ini boleh mendengar, setelah diperiksa cacing yang kemarin itu ada ibu dan anak yang diambil cacingnya, ternyata ada 6 orang ibu yang ditemukan ada cacing. Ada 6 orang ibu yang diambil sampelnya itu ada ditemukan parasit atau telur cacing di dalam kotoran yang diambil kemarin, feses. Lalu kemudian ada 3 anak yang juga ada cacingnya. Dan cacing itu ada beberapa jenis. Ada yang nama cacing gelang dan ada cacing cambuk. Nah, oleh karena itu Bapak Mama, terkait dengan tujuan kita adalah intervensi menurunkan stunting. Stunting itu tidak bisa kita turunkan kalau bapak anaknya itu dengan ibu masih cacingan. Tadi kalau kita kasih makan, itu berarti cacingnya makin besar, anaknya makin kurus, ibunya juga begitu, makin kek. Kalau kurang energi kronik, tetap saja tidak bisa karena yang kita kasih makan itu adalah cacing. Jadi ini hal yang sangat bagus. Bagaimana menemukan dan menurunkan stunting? Kita sembuhkan dulu cacingnya. Jadi diobati dulu cacingnya
sudah yang positif menjadi negatif, baru kita lanjutkan dengan pemberian makanan tambahan. Nah, satu hal yang mungkin nanti bisa, karena kita ada materi-materi mau diperhatikan, ya tadi sudah Bapak Camat menyampaikan, perhatikan apa yang disampaikan. Saya juga harus sumba Bapak. Jadi kebetulan saya di Timur, jadi tidak terlalu mengerti Sumba Barat, tapi mirip-mirip lah ya, Sumba Timur Barat. Jadi dengarkan yang sebentar dan seterus besok itu disampaikan materinya, terutama yang berkaitan dengan cacing. Itu berarti ada hal penting yang kita perhatikan. Pertama, poinnya adalah kebersihan diri ibu dan anak. Pertama, coba mama-mama lihat kuku bersih ke tidak, pendek tidak. Karena kalau untuk periksa sampel cacing juga sebenarnya kalau di feses atau kotoran itu susah, bisa ambil dari kuku ini untuk periksa cacing. Ambil kotoran dari kuku saja sudah bisa melihat cacing. Kita juga sedang melakukan seperti itu di Kupang. Ada salah satu desa juga yang kita lakukan dalam rangka stunting dari tahun lalu. Itu kita ambil sampelnya dari kuku. Bapak mama harus diperhatikan kebersihan. Nanti yang ketiga dikasih penyuluhan tolong diperhatikan. Karena kalau makanannya sudah bersih, semuanya sudah bersih, tapi orang yang mengolah itu kotor, tangannya tidak cuci tangan, makanannya sudah dimasak, maka cacingnya ini kalau kita makan begini dari kebun, dia akan masuk duluan. Dan yang kenyang itu gemuk itu cacingnya, anaknya atau ibu tetap saja kurang, karena cacingnya mengamalkan energi atau nutrisi zat-zat bergizi yang kita kasih masuk tadi itu dimakan oleh cacing. Jadi ini hal yang kita syukuri mama-mama, anak-anak sekalian, karena ditemukan ternyata anak yang tadi berat badan tidak naik-naik itu kok karena dikasih makan tidak, ternyata cacing. Nah, kita bersyukur. Ya tidak usah malu, ini kita syukuri supaya kita benar melakukan. Karena kalau kita tidak tahu, nah paling kita suka makan daging, kasih makan telur, kasih makan sayur, kok tidak gemuk-gemuk ini. Nanti kita bisa bilang, sampai ini ada temannya yang kita tidak lihat ini yang makan. Begitu. Sudah banyak hal yang Bapak Kepala Puskesmas bersama staf di sini ketika posyandu dan lain-lain untuk sampaikan ke Bapak Mama. Mungkin yang kita tuh belum lakukan saja. Jadi hari ini saya info apa yang sudah Bapak Mama dengar dari petugas kesehatan tolong dilaksanakan saja. Jadi supaya kita bisa sehat tuh melaksanakan apa yang disuruh. Jadi kalau ada masalah kita diskusikan bersama. Di mana kesulitannya kita sama-sama selesaikan. Kehadiran aparat pemerintahan dari camat, desa dan seterusnya itu adalah membantu masyarakat yang ada. Jadi kalau ada kekurangan uang begitu bisa datang, Bapak desa bisa bantu, Bapak camat bisa. Kayaknya saya tidak mampu beli apa gitu. Saya rasa sekali-sekali bisa, hanya mungkin tidak tiap hari ya. Sekali-sekali memang kepepet bisa. Ya, jadi begitu Bapak Mama, saya ingin menegaskan saja bahwa program yang kami lakukan ini bukan berupa seperti bantuan pada umumnya. Jadi ini kegiatan namanya pengabdian masyarakat. Itu yang harus masuk dalam pemahaman bersama. Pengabmas yang sifatnya sementara, lalu kemudian kami harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan ini, dan ada investasi. Investasi itu bukan hanya berupa uang, tapi investasi itu adalah apa yang kami sudah lakukan itu diteruskan di masyarakat. Itulah investasi sesungguhnya. Investasi sesungguhnya ketika bayi ini sehat, lalu kemudian bisa menjadi kepala desa, menjadi camat, kepala puskesmas, kapolsek lagi, itu kan kita juga senang. Itu investasi sesungguhnya. Dari sedikit yang kami beri, tapi kalau Bapak Ibu menjalankan dengan baik, maka itu akan membuahkan hasil untuk kita ke masa depan. Supaya tadi Bapak Desa bilang 2040 itu usia emas, bonus. Kalau generasi kita stunting, kita tidak dapat itu bonus. Ya, tidak dapat bonus. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan.
kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Harapan saya Bapak Camat, Bapak Desa, Bapak Kapolsek, Bapak Kapus, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam tim mahasiswa-mahasiswi, sekalipun mungkin saya di Kupang memantau lewat media, tapi saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan dapat di masyarakat yang ada yang kita layani mendapatkan manfaat, dan Poltekkes Kupang bisa dikenang pernah melakukan satu pengabdian yang berdampak di masyarakat, khususnya di Desa Baliloku, Kecamatan Wanokaka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atas seizin Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan oleh kita semua yang hadir. Saya atas nama diriku Poltekkes Kupang dan kepada ketua tim dan tim peneliti menyatakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan skema pengabdian masyarakat, program pengabdian masyarakat desa sehat di Desa Baliloku, Kecamatan Wanokaka, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tuhan menyertai kita. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wadir 3 yang sudah membuka dengan resmi kegiatan pelaksanaan PPDS tahun 2024 di Desa Baliloku. Dengan demikian berakhir pula rangkaian acara pembukaan pelaksanaan PPDS di Desa Baliloku. Limpah terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wadir 3, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, Ibu Kaprodi, Dirjen Keperawatan Bayi Kubak, Bapak Kapus Lahi Guru, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita bisa pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Sedikit ya Mama. Nama saya Ibu Wi Agustin. Saya salah satu dosen yang ada di Prodi Keperawatan Waikabubak, atau mungkin dulu lebih dikenal dengan Akper ya Mama ya. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang posyandu 5 meja. Tetapi sebelumnya saya ingin tanya, mama-mama kader, boleh angkat tangannya? Yang mana mama-mama kader? Oh, lebih banyak di sini ya, mama-mama kader ya. Baik. Saya rasa ini pembaruan atau hal-hal baru yang perlu diketahui oleh mama-mama kader, juga mama-mama yang punya anak balita ya. Baik. Posyandu itu singkatan dari apa ya? Pos pelayanan terpadu, benar sekali ya. Jadi posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu, merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan ya, dan merupakan wadah partisipasi dari masyarakat yang bertugas berbasis program menjadi posyandu yang terintegrasi. Pelaksananya adalah kader sedikitnya 5 orang. Betul ya Mama ya? Sedikitnya 5 orang dan didampingi oleh tenaga kesehatan ya. Jadwal untuk menjangkau seluruh sasaran. Siapa saja sasarannya Mama kader? Bayi balita, siapa lagi? Ibu hamil, siapa lagi? Siapa lagi?
Remaja, benar. Siapa lagi? Dalam kegiatan posyandu. Boleh disampaikan sekali lagi? Ibu hamil, balita, remaja, lansia, usia dewasa. Benar sekali. Jadi ada 5 sasarannya Mama ya. Nah, kemudian layanan yang dilakukan di posyandu adalah namanya layanan promotif dan preventif ya. Silahkan sambil snack ya mama-mama, kita santai aja ya. Layanan promotif dan preventif itu apa saja? Ada penyuluhan ya, ada deteksi dini, kemudian ada rapid test atau pemeriksaan cepat ya, ada imunisasi dan ada suplementasi ya. Nah, itu di hari buka posyandu. Di luar hari buka posyandu itu ada kunjungan rumah, mencatat bisa mengakses pelayanan kesehatan ya. Kemudian yang tidak patuh menjalani pengobatan ya, lalu yang memiliki tanda bahaya ya, dan memberikan edukasi. Kemudian hasil kunjungan disampaikan kepada petugas pustu untuk ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan evaluasi mingguan serta pemutakhiran data keluarga sehat. Jadi kalau kita tahu ada warga kita yang perlu dibantu masalah kesehatan tapi tidak pernah datang ke pustu, tidak pernah datang ke posyandu, tidak pernah datang ke puskesmas, maka harus dilakukannya namanya kunjungan rumah atau home visit. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat ya. Lalu melakukan penyuluhan ASI eksklusif, MPASI, dan pemberian makan bayam protein hewani sesuai umur balita. Yang ketiga, melakukan penimbangan. Nah, cara menimbang bayi yang benar seperti apa ya? Pengukuran panjang, tinggi badan, dan lingkar kepala serta plotting dalam buku KIA ya. Menjelaskan hasil pengukuran berat nanti. Lalu melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap ya. Lakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Nah, imunisasi rutin juga Mama. Kalau dulu ada 11, sekarang ada 14 yang wajib ya, imunisasi rutin. Lalu yang berikut adalah keterampilan ibu hamil menyusui. Yang perlu diketahui adalah melakukan penyuluhan isi piringku kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Mama-mama mungkin pernah dengar ya, isi piringku apa maksudnya ya? Itu terdiri dari nutrisi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil ya, dengan ibu menyusui. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian ibu hamil. Kalau tadi bagian balita, sekarang bagian ibu dan aktivitas fisik. Kemudian menjelaskan program pencegahan anemia, tambah darah remaja putri, dan screening HB. Ya, ini cikal bakal calon ibu kan? Anak remaja putri itu cikal bakal calon ibu. Maka kita harus pantau bagaimana HB-nya, ya. Lalu melakukan penyuluhan bahaya merokok dan nafsa pada remaja. Keterampilan yang keempat yang perlu mama-mama kader latih adalah keterampilan usia produktif dan lansia. Yang pertama, melakukan penyuluhan germas. Germas itu apa? Mama-mama kader. Gerakan masyarakat hidup sehat. Betul sekali. Kemudian melakukan penyuluhan penyakit tidak menular atau apa, kemampuan motorik kasar, 6 bulan dia sudah bisa duduk misalnya ya. Kemudian kemampuan bahasanya, kemampuan sosialnya seperti apa, itu namanya pengetahuan tentang tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Lalu imunisasi rutin lengkap, itu tadi saya sampaikan. Kalau dulu kita kenal itu 11 imunisasi dasar, sekarang ada 14 ya, nanti kita lihat aja. Kemudian pemberian vitamin A dan obat cacing. Tadi Ibu Wadir 3 sampaikan, ternyata bukan hanya anak-anak yang ditemukan cacing, tetapi ibu-ibunya juga ada yang terkena cacing. Ya, perlu diberikan obat cacing setiap berapa bulan, Mama Kader? Setiap
setiap 6 bulan sekali. Luar biasa nih kader-kadernya ya, hebat-hebat nih. Kemudian deteksi dini ya, pendampingan serta rujukan balita di bawah ini ya, di bawah berat badan, gizi kurang, gizi buruk dan stunting ya. Lalu screening kasus TBC. Kalau di masyarakat ada yang batuk-batuk sudah lebih dari 2 minggu, batuknya berdarah, sering keringat malam, tidak ada nafsu makan, ya. Nah itu sudah harus diedukasi tentang apa? Tentang kesehatan dan haid. Kita harus diedukasi, ya. Di usia pubertas, biasanya mereka akan mendapat haid. Apa yang harus dilakukan ketika si remaja itu dapat haid misalnya? Jadi dia harus menjaga kebersihan area genitalianya ya, area kemaluannya, ya kan? Jadi kalau dia haid, dia harus pakai softtek ya. Misalnya 1 hari dia harus ganti 2-3 kali. Edukasi ke remaja putra. Begitu juga remaja putra. Remaja putra misalnya di usia pubertas mereka sudah mulai mendewasa ya biasanya. Sampaikan bahwa itu adalah hal yang normal dialami oleh setiap remaja putra pada usia pubertas, ya seperti itu. Perlu KIE itu di tingkat posyandu. Kemudian di sasaran usia sekolah dan remaja juga bisa dilakukan pencegahan anemia. Ya kita harus screening memang, harus screening ya untuk remaja-remaja putri ini ya. Selain itu diabetes, kolesterol, asam urat, bahkan HIV juga bisa ya. Lalu screening TBC ya, terutama pada keluarga-keluarga yang ada anggotanya TBC, itu keluarga rumah, keluarga dekat, keluarga yang kontak erat, itu harus dilakukan screening. Kemudian screening PPOK, penyakit paru obstruksi kronik atau penyakit paru obstruksi menaun ya, penyakit paru yang lama. 2 kali trimester pertama dan pertama 1 kali. 312. Hamil 4-6 bulan 1 kali. Umur hamil 7-9 bulan 2 kali. Lalu ditambah lagi 1 kali USG trimester pertama, 1 kali USG trimester ketiga. Jadi 6 kali ya, ngomong-ngomong ya. Tapi USG-nya harus di dokter, di rumah sakit, di tempat praktek dokter, seperti itu. Supaya bisa termonitor tumbuh kembang bayi. Ini materinya sudah biasa. Kenapa? Biasa dilakukan oleh mama-mama kader ya. Posyandu kita, kalau mama-mama kader ingat, ada berapa meja di meja. Meja pertama apa, Mbak? Pendaftaran ya. Slide James ya. Meja pertama adalah meja slide James. Terus lagi James, terus lagi sudah penyuluhan, atau kalau tadi waktu pas dijelaskan ada KIE itu ya, bisa dilakukan di meja ke-4. Meja ke-5 pelayanan kesehatan ya, ada 1 di sini ya. Kemudian obat-obatan itu bisa dilakukan di meja ke-5. Kalau ini mama-mama kader sudah di luar kepala pasti. Kenapa? Setiap bulan ini dilakukan. Oke ya. Slide tadi. Nah ini meja menggunakan menjelaskan mama-mama cara menyimak menggunakan timbangan gaji. Gimana caranya? Silakan, yang udah biasa. Silakan. Gantung dacin pada penyangga kaki 3 atau pelana rumah. Periksalah apakah dacin sudah terpasang kuat. Yang kedua, sejajarkan batang dacin dengan mata penimbang. Ketiga, letakkan bandul geser pada angka 0. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman.
Yang keempat, pasang sarung timbangan yang kosong pada dacin. Kelima, yang disimulasi atau beras di ujung timbangan sampai geser bandul sampai jarum timbangan tegak lurus. Ketujuh, tentukan berat badan bayi atau balita dengan membaca angka di ujung bandul, geser dan hasil dicatat di secari kertas berikut nama anak. Kedelapan, Mama Esti luar biasa ya. Kader yang sangat aktif ya. Selain ibu-ibu hamil, remaja, lansia, usia produktif, ayo ke posyandu ya. Jangan takut ke posyandu, karena di situ mama akan tentang kesehatan ya. Kenapa? Selain mama kader juga ada, selain kader-kader yang terlatih juga ada tenaga kesehatan di sana. Itu mendekatkan fasilitas kesehatan ke masyarakat ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatian mama-mama sekalian. Apakah dibuka sesi tanya jawab Mbak Lilit atau langsung dulu ke Satu aja. Oh satu aja. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan aja. Silakan mama-mama yang ingin mendiskusikan sesuatu atau menanyakan sesuatu terkait dengan posyandu. Imunisasi lanjutan itu yang ada 4 tadi yang baru ya. Itu di usia berapa bulan saja itu diberikan? Imunisasi tadi ada HPV ya. HPV. Mana coba? Sebenarnya remaja putri ya. Ini ada pakar di sini nih, ada Ibu Graciana, ada Ibu Ririn yang belum melakukan hubungan seksual ya, kalau nggak salah ya Ibu Aida ya, untuk HPV ya. Betul ya? Ya. Jadi HPV itu diberikan kepada remaja putri, Mama. Itu vaksin untuk mencegah kanker serviks. Diberikan kepada remaja putri yang belum melakukan hubungan seksual. Demikian ya. Kalau untuk pneumonia ya, PCV dan diare, ini persis waktunya saya harus cari lagi nih Mama ya. Atau ada mungkin Bapak Ibu yang tahu untuk imunisasi PCV dan rotavirus, vaksin PCV dan karena ini vaksin baru yang wajib diberikan kepada balita kita ya. Karena waktunya memang saya belum dapat info nih. Saya belum dapat infonya Mama Esti untuk PCV dan rotavirus ini ya. Nanti saya sampaikan ya. Udah dapat belum ya? 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan untuk PCV dan rotavirusnya ya Mama ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi? Sudah? Iya, baik. Baik, mama-mama kader dan mama-mama yang punya bayi dan balita ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Masih ada materi-materi yang luar biasa dari Ibu Wadir, dari Ibu Graciana, dari Pak Petrus ya, yang juga harus disimak baik-baik ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih dari saya, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kaprodi. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Kaprodi. Masih semangat mama-mama? Masih. Terima kasih. Nah ini sebenarnya mau ada satu materi lagi dari Pak Petrus tentang PHBS. Tadi kan sudah disampaikan sama Ibu Wadir terkait dengan kecacingan ya. Ternyata ketika kemarin kita keliling ke rumah-rumah mama kan ambil sampel feses pupnya mama dengan anaknya. Nah itu ternyata ada telur cacingnya. Nah bagaimana cara mencegahnya, terus yang sudah bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Pak Petrus. Tetapi Pak Petrus kita tunda ke belakang dulu, kita kepijat dulu supaya anak-anaknya nggak rewel ya. Soalnya nanti kalau sudah makan siang dipijat
pijatnya enggak boleh, ya, harus sebelum makan. Jadi sekarang kita mendengarkan sesi pijat tumbuh kembang. Kenapa harus dipijat? Dan nanti akan dijelaskan secara singkat oleh Ibu Wadir dengan Ibu Graciana. Kemudian nanti mama-mama langsung pijat. Ya, jadi setelah dilatih, setelah diajarkan sama Ibu Wadir, di belakang sudah kita siapkan karpet. Nanti langsung duduk dengan anaknya, langsung dipijat. Dan sudah disiapkan ramuan minyak kelapa dari racikannya Ibu Aida. Begitu ya mama-mama ya. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Wadir dan Ibu Graciana untuk memandu materi selanjutnya. Baik ya, terima kasih Ibu Ririn ya. Iya, shalom. Masih semangat? Masih. Kalau kita menyanyi satu lagu. Ya baik, saya suka nyanyi soalnya, dan kalau pegang mic maunya nyanyi. Iya. Hah? Satu lagu apa? Hah? Lagu Ibu, ini rasa sama apa ini? Ibu, kita nyanyi lagu satu ya. Lagu Indah Rencanamu ya. Kita nyanyi cepat. Boleh toh? Satu Indah Rencanamu tahu kan semua? Ya, kita nyanyi sama-sama ya satu lagu. Ketinggian bagus itu, nanti sama nyanyi sendiri. Coba mama angkat, ibu Uli, kalau saya tinggi-tinggi. Nah, itu sudah. Satu udah terlalu rendah kayaknya ya. Tinggi sedikit mama. Ya? Tinggi sedikit. Kasih. Ketinggian itu ya. Itu ketinggian, yang ketinggian nanti kita menyanyi sendiri, kita menyanyi sama. Ada juga bapak-bapak yang pijit anaknya. Kita adalah bapak-bapak yang hebat. Ya. Mudah-mudahan nanti sampai di rumah bisa dilanjutkan. Ya. Sampai di rumah bapak tidak mengajarkan lagi kepada mamanya. Ya. Ya, jadi yang tadi bapak yang latihan pijit sampai di rumah ditularkan kepada mama, nenek, dan pengasuh yang lain yang ada di rumah, sehingga kapan saja kita mau pijit silakan sesuai dengan waktu yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Wadir dan Ibu Graciana. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Mohon Ibu Wadir, Ibu Baproni, saya lanjutkan dengan materi Indonesia. Bapak Ibu Kadir, Bapak Kadir atau Ibu Kadir sudah pernah mendengar tidak dikatain PHBS? Karena kira-kira PHBS itu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat.
ya. Nah, disebut perilaku karena apa? Yang pertama itu mencegah penyakit dan promosi kesehatan. Artinya begini, PHBS itu bertujuan untuk mencegah penyakit menular. Jadi tindakan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita yang akan kita lakukan sehari-hari itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Misalnya cuci tangan, dan tidak merokok, tidak minum alkohol dan lain-lain, ya. Itu bertujuan untuk mencegah penyakit menular sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa melakukan gaya hidup sehat pada diri sendiri atau keluarga kita, apa yang kita lakukan itu kita bisa promosikan kepada orang lain sehingga orang lain melihat kita sebagai contoh untuk berperilaku hidup sehat juga, ya? Sehingga tujuan pertama itu mencegah penyakit dan melakukan promosi. Terus yang kedua meningkatkan kualitas hidup. Oke, dengan mengadopsi atau dengan mengikuti perilaku orang lain dengan gaya hidup sehat, itu individu masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, ya. Dengan kita berperilaku yang sehat, kualitas hidup kita akan lebih baik. Artinya begini, kalau kita jalan-jalan dengan kondisi kotor, itu kita percaya diri atau tidak? Tidak. Kita jalan-jalan dengan baju yang kotor, kita percaya diri atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita jalan, kita pakai baju yang bersih, terus itu rapi, terus kita mandi, neces, kita jalan dengan percaya diri dan sombong pastinya. Bila perlu orang satu kampung lihat di kita, ya tidak? Ya, kita bisa promosi diri juga orang untuk kita, ya. Jadi berperilaku hidup sehat itu sangat penting, ya. Supaya kita iya, betul. Mama tidak perlu 02, Bapak saja 02 ya. Tapi Mama jangan marah ya. Kasih kami Bapak sependapat 02. Ikhlas. Bukan hanya untuk diri pribadi kita, tapi juga termasuk lingkungan di sekitar kita. Ya, lingkungan di sekitar kita itu apa saja? Ya, termasuk tempat-tempat umum seperti ini, kantor desa dan lain-lain. Tapi hari ini kita lihat kantor desa ini tempat umum, tapi tersedia toilet, ya, kamar mandi, WC yang cukup bersih. Ya, ini tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Terus sekolah yang sehat, ya, lingkungan sekolah yang sehat, lingkungan kerja yang sehat. Ya, misalnya orang kerja kantoran sampai di kantor tertumpuk puntung rokok dengan bau pengap, itu juga tidak baik. Ya, ya tidak. Kalau di rumah juga kondisi seperti itu, kalau mama mau pulang pasar baru dapat di rumah yang seperti itu, senang. Langsung masak memang atau langsung ngomel? Ngomel dulu. Oke, itu normal. Kita lanjut. Nah, ini komponen-komponen dari perilaku hidup bersih sehat. Yang pertama, kebersihan pribadi. Ya, kebersihan pribadi. Tadi kan ada di definisinya ada 3. Individu, keluarga, atau masyarakat. Kita mulai dari bawah, kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi itu satu orang per orang, ya. Itu meliputi kebiasaan mencuci tangan. Kita semua biasa cuci tangan, tidak? Satu hari berapa kali biasanya? Setiap melakukan aktivitas apa saja pasti cuci tangan. Apalagi setelah buang air besar, ya. Setelah diambil itu habis cebol harus cuci tangan. Ya, diakhiri dengan sabun, ya. Karena apa? Mencuci tangan itu media cara yang paling cocok untuk memutus rantai penularan penyakit. Ya, ini salah satunya cacing. Ya, kalau kita tidak cuci tangan ya pasti kita tertular penyakit. Ya, jadi yang pertama kebiasaan mencuci tangan. Terus mandi secara teratur harus, ya. Di sini dekat air, ya.
Jadi pasti semua mandi teratur semuanya. Satu hari biasa berapa kali? 2 kali pakai sabun tidak? Ada yang tidak. Ada yang 1 hari tidak mandi juga dia 1 kali ya. Ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ya, tinggal kita pilih sesuai kebiasaan. Apalagi kalau dingin ya tidak mandi ya. Sebaiknya 2 kali sehari. Minimal sudah 1 kali 1 hari. Jangan sampai 1 hari tidak mandi sama sekali, itu jangannya. Terus menjaga kebersihan rambut dan kuku serta kebersihan gigi dan mulut itu ada di diri kita masing-masing ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan seperti ini, kita tidak merasa nyaman ya. Bangun pagi tidak sikat gigi, omong dengan orang pasti tutup mulut atau tidak? Tutup mulut ya. Oke, supaya tidak tutup mulut, supaya kita bisa bebas-bebas. Adalah pola hidup sehat yang mencakup berbagai kebiasaan dan perilaku kebiasaan dan perilaku yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik, mental dan emosional seseorang. Ya, dan dalam tubuh kita ada 3 ini: fisik, mental, emosional. Oke, harus berjalan bersama, harus seimbang, jangan miring sebelah. Ya, kalau miring sebelah tidak bagus, harus seimbang, lurus. Ya. Jadi kalau tidak timbang sama berat. Nah ini aspek penting itu sama ya. Yang pertama pola makan seimbang ya. Terus aktivitas fisik rutin sudah juga tadi. Terus yang ketiga istirahat cukup. Tadi kita belum ngomong ya. Bapak-bapak biar bagaimana harus punya waktu untuk istirahat ya. Harus punya waktu untuk tidur. Jangan sampai tidak punya waktu tidur. Sekarang masalah yang paling besar, mama pegang HP, tidak tidur, malam TikTok. Ya tidak. Mama juga kalau kita lewat di kamar masih ngomong-ngomong sendiri dengan HP. Jadi HP dia punya guna itu untuk mendekatkan orang-orang yang jauh kan? Ya. Mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang dekat. Ya. Omong dengan orang di rumah tidak, tapi telepon di luar sama lain bincang. Manajemen stres, mengelola stres dengan baik. Jadi kalau ada masalah dikelola dulu dengan baik. Terus hindari kebiasaan berbahaya seperti ini. Inilah kebiasaan berbahaya ini. Konsumsi alkohol berlebihan tidak boleh. Ya, anak muda, Adi. Salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit yang sudah saya sebutkan tadi adalah mencuci tangan. Dari penularan penyakit itu dapat diputus dengan cara mencuci tangan. Karena kita makan selama lewat mulut pakai tangan. Ya, tangan kita ini harus bersih. Ya, dari mencuci tangan yang benar itu sudah tahu atau belum? Sudah pada tahu, sudah dikasih tahu semua kan? Sudah dikasih tahu semua. Dari posyandu, dari corona itu sudah tahu semuanya. Tetapi walaupun sudah tahu, kita kasih tahu ulang lagi ya. Jadi 6 langkah itu yang pertama pasti kita kasih basah dulu ya. Itu di luar dari langkah. Kasih basah tangan, telapak tangan terus kita gosok sampai berbusa. Ya kan tuang sabun kan berbusa. Ya, setelah telapak tangan, punggung tangan. Ya, punggung tangan. Bergantian kiri dan kanan. Kanan gosok yang kiri, kiri gosok yang kanan. Jangan minta tolong orang yang gosok. Ya, gosok sendiri. Ya, punggung tangan. Setelah punggung tangan yang ketiga, sela-sela jari. Ya, berikutnya keempat, menggosok bagian dalam jari. Jadi dengan cara ini, ya, bagian dalam jari. Setelah ini jari ini, ya, bagian dalam kunci tadi itu. Terus yang kelima, ibu jari diputar, ya, satu-satu. Terus yang terakhir, kuku. Betul. Setelah itu baru kita bilas. Sudah di luar jauh, ya. Bilas dengan
Itu dulu. Oke, ini gambarnya seperti itu. Sudah selesai, Bapak Mama. Saya harap apa yang kita sampaikan ini didengar, terus itu kita berusaha melaksanakan pelan-pelan. Ya, satu kali ya, pelan-pelan baru sampai 1 tahun sudah bisa. Ya, sudah bisa, dan yang lebih penting lagi kita bisa mengatasi ini. Anak-anak ini ya bisa naik berat badannya, bisa tumbuh tinggi ya, karena ini kesempatan itu saja. Selamat siang, terima kasih. Makanya sudah Ada beberapa teknik, tapi kita pakai yang gampang saja nanti berikutnya. Jadi kita pakai teknik yang sangat mudah saja. Kita coba memijat dari arah kaki. Jadi tangan nih, sebelum jadi tangan sudah diolesi dengan minyak secukupnya. Jadi ya, kuku pendek sudah bersih. Pastikan ini tangan rata. Jangan sampai ibu sibuk di sini, anak sudah licin keluar. Jadi pastikan tidak menjadi kecelakaan ya. Oke. Kita pijat mulai dari kaki. Ya. Kaki itu ini pakai pijat. Kalau ini cara pijat mengayuh namanya. Ya. Pijat mengayuh sepeda tuh. Ya, atau memeras. Ya. 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 Ya, ini pijat memeras ya, atau mengayuh. Kita pijat tuh arahnya harus searah, jangan naik turun tapi atas bawah, ya. Atau bisa satu teknik yang pijat keras ya, diputar, ya, putar turun. Ya, habis satu kaki dipindah ke kaki yang lain. Tapi sebelum itu ini untuk jari-jari pijat satu-satu. Jari-jari dulu, jari-jari nanti dengan telapak. Tujuannya itu adalah untuk merangsang sistem peredaran darah, ya, persarafan dari bayinya itu. Biasanya kalau tidak bisa tidur, cukup dipijat telapak kaki atau jari-jarinya, itu bisa merangsang untuk bayinya bisa mengeluarkan hormon supaya dia bisa membantu dia tidur. Ya. Nah, karena begini makanya kuku harus pendek, karena takutnya nanti usahakan pakai kuku, pakai jari dalam ya. Ya, naik ke satu ya. Ya. Itu ganti lagi yang sebelah. Ganti lagi yang sebelah. Ya. Ini teknik mengayuh sepeda. Teknik mengayuh, jadi naik dan turun, atau teknik peras 10. Tapi ini untuk syarat, kalau ini untuk dilihat ya. Tapi kalau nanti bapak mama memijat, tidak boleh pegang begini, harus satu orang aja. Jadi harus ditempatkan di tempat yang rata, bukan dipegang, ini hanya untuk dilihat ya. Bapak mama bisa lihat. Ya. Sudah ya, ke kaki sudah. Sekarang kita pindah ke jari tangan ya, tangan, lengan, atas, bawah, dan jari-jari. Sama dengan kaki tadi ya. Nah, sama dengan kaki. Habis itu baru ya ke jari-jari. Jari-jari juga satu persatu, kemudian di telapak. tangannya kelapaknya kena budingkan begitu bisa. Nah sebentar anak kita berbeda dia. Mana anak satu sini saya pijat coba. Ya, tidak apa-apa. Makanya gini malik Ya, mamanya lihat, Mama ya. Kontes main macam Ya, jadi habis satu lagi tangan yang satu lagi ya. Pindah ke tangan yang satunya lagi dipijat.
Ya. Pijat, cara mengayuh kemudian memeras. Ya. Ya, habis boneka nanti anak dulu satu, orang satu. Nalapor dan ya, Anak satu di sini. Meranyahin ke anak mana deh? Kalau dia ada nanti harus hitung di sini. Mas, ini lagi meraih. Ya, mama, setelah itu perhatikan kita pindah ke dada. Ya, dada dan perut. Dada dan perut. Dada dan perut ini jadi dia daerah yang apa ya, sensitif, lembut, jadi tidak boleh tekan. Tidak boleh ditekan, jadi dia hanya lembut saja. Jadi cara memijatnya itu cuma seperti ini, jadi jangan sampai kena ujung-ujung jari ini. Jadi harus seperti ini, ya. Pijat. Nah, diusahakan lembut, tidak boleh menekan. Ya, nanti di perut tuh bisa seperti mengayuh juga di perut. Nah, di perut, jadi naik turun. Itu dada juga begitu. Perut ada beberapa gerakan. Ibu Grace pakai yang ini mengayuh, naik turun. Jangan pakai jangan tumpuan lengan bawah. Jadi ketika tidak menumpuk. Jadi hanya pakai kekuatan tangan, jangan badan, karena nanti akan menekan. Saat itu bisa gerakan satu, I love you. I love you tahu? Kalau bahasa Sumba Barat, saya cinta kamu apa bahasa orang kakaknya? Kupuhok. Itu ya. Jadi I love you. Jadi ini A, ini I, ini I, kemudian L, U. Gitu. I love you. Jadi, nah ingat mama pada saat pijat mata anak dengan ibu itu kontak. Jadi sambil bicara dengan dia, bukan pijat sambil ingat ini lah kata bagaimana. Ingat ini anak. Ingat itu ya. Jadi lihat anaknya komunikasi dengan dia. Pastikan ini tidak diam dia kan? Akan bicara. Mama juga bicara dengan dia. Kontaknya ya. Ya. Caranya tekan ini adalah kalau dia kembung perut tuh mengeluarkan udara. Ya. Tapi jangan buat juga. Jadi rasa-rasa ya. Ketika makanya kuku tuh harus pendek ya. Ya. Kembung dia bisa mengeluarkan udara dalam usus tuh. Ya, jadi ini tarik ini ke belakang, ini tarik ke belakang ini. Ya, nanti dibaik saya. Ini dibuka. Ini apa ke belakang? Ya, terus nanti dia ke. Ya, setelah ini ya betul ini. Sekarang di wajah ya. Di wajah itu kita mulai dari atas ini apa nih? Sini. Ya, dia begini. Cara pijatnya itu dalam keluar ya, melingkar begini, terus nanti di sini juga begitu, sampai di rawa sini, ya. Tekankan di sini ya. Ya. Jangan terlalu ditekan di daerah mata. Ya. Kemudian hidung. Kalau kampung dulu bilang ini angkat-angkat sedikit biar mancung, meskipun pesek memang bapak mamanya kok mau mancung anaknya. Ya, begitu. Jadi kita kasih naik sedikit di hidung. Nah, kemudian baru di bawah hidungnya. Ya. Sampai ke rahang bawah. Rahang bawah ini untuk merangsang otot-otot mengunyah anak. Ya, sampai ke telinga, dagu. Ya, terakhir di punggung. Di punggung nanti dibalik. Ya. Ini boneka jadi nanti jadi tetap miring. Ya, mulai dari punggung sama juga. Jadi cara pijatnya juga begini ya, dalam keluar. Ya. Ya, terus ke bawah. Bisa juga mengayuh juga bisa. Ya. Ya. Ya.
Mana buyu datang. Ya, siap. Jadi ini begini, Mama sudah selesai ya. Jadi nanti kalau Mama mandikan bayi, kan kita biasa kalau gendong bayi begini. Jadi kalau misalnya mau balik dia kan tinggal begini. Intinya ini nih kuat. Nah, jadi kalau saya bidan, ini jadi kita bisa kalau ini kuat, nah begini. Kalau tidak bisa harus pakai 2 tangan nanti supaya ya. Ada pertanyaan? Sudah selesai memijat? Setelah kita selesai ini dilap pakai air hangat atau dimandikan, boleh pakai sabun, boleh tidak pakai sabun. Habis itu pakai pakaian, dan biasanya setelah dipijat itu bayi akan nyenyak tidur kalau memang benar pijatnya, ya akan tidur. Dan hati-hati juga kalau dia terlalu nyenyak tidur, jangan sampai lupa ya untuk bayi yang masih 0 sampai 12 bulan. Itu tiap 2 jam itu maksimum 3 jam bangunkan untuk makan. Kalaupun dia tidak bangun harus dipasang mulutnya kayak puting susu ibunya. Jangan dibiarkan tidak menyusui, ya. Senyum mama. Dan air.
Aduh, kalau ada kita sepakat, no? Datang nopo, ini pokoknya gue. Satu sih tadi. Saya lihat ah. Itu masak. Ini mau masak apa? Belum Totole. Apa? Tololo. Vicin orang itu bukan juga. Oh, vicin lain. Kan kaldu. Kalau vicin itu namanya. Ya, dia berju. Agak mengotor kamu. Lain. Kenapa juga yang tadi? Jangan salah ya kita bakal aku Ada. Jadi safe sudah ini. Nanti kalau sudah jadi perawat nanti pulangnya jadi safe lagi. Iya. Mas untuk istri. Bantu istri dong. Iya. Bapak-bapak teladan ini mah. Ya, istri. Hah? Langsung mandiin. Aduh kakak. Siap apa? Non Anggi. Hmm. Ini baru ini sisa tulang bagaimana? Campur di kuah. Jadi nanti mama pijit anaknya tidur, ditambah makan teri ikan kecil-kecil itu pertumbuhan tulangnya bagus, biar tidak pendek, ya? Rutin ya nih kayak anak parah. Sudah dipijit belum? Pijit gini? Mereka bilang tadi malam pijit. Begitu pijit anak ada lagi kan cari uang kan ini siang ada lagi cari uang malam-malam. Ya, coba kita lihat ya. Kalau mama hanya goreng tahu aja kan anak bosan toh, nggak mau makan. Sambil ini siap ini apa mama? Ini Ini campur di kuah sama yang tadi nih. Ikan satu belum bersihkan. Sudah. Berarti kan? Di sini. Wih, babun. Dan tuan lihat ini tuan parang dia. Stop pakai. Potong bokor tuh.
guys yang tidak di video, ge. Ada G tadi saya pakai sama HP. Satu saja. Banyak kan. Nah, foto-foto situ. Terus mami ini mama pembagian dengan sudah mama, mana mama? Ya, mak, ayo mak, mainkan mak. Banyak ini. Tapi tidak ada saus. Tidak ada dem saus, dia minta saus terus. Bisa jadi menantu idaman mana? Wih, ampun kau ambil ruang kakak so. Iya, tapi kita yang lobby mem. Guys. Tekan noda. Karak kabel cu. Pas. Sarapan. Mama kayaknya harus cari tempat untuk ini. Kuah. Mana? Oh ya. Nah, siapkan memang, takarkan memang ini. Lima, enam. Terus tepung ini tepung maizena 2 sendok makan. Iya, Kasih ini sama, takarannya harus sama ya, Iya. tingginya bumbungannya sama. Satu, sudah dua. Empat. Sudah, terus Mama mengasih dong. nah, sekarang bahan pelapis ya campur. Oh, kasih ini apa? Penyedap tadi? Apa tadi? Ini dia punya ikan filet ini. Inilah masakan kami dari kelompok 1 Perkedel Tajari, ikan belimbing, ikan filet tuna. Acur gumelim nuga. Kami dari kelompok 2 menyiapkan menu pempek dewasa dengan sate putapi. Kami dari kelompok 3 menyajikan menu telur sakura dan tempe crispy. Menu ikan sate campur. Iya. Di video dulu. Oh, kopi. Ya. Di depan auto. Hei, naik juga. Naik juga. Bapak senteran bawa auto, Gam. Wih, Bapak, sam dompet. Itu tas bawah sih. Kalau gitu. Di atas, di samping-samping. Selamat, Pak.
Ada yang video dari belakang. Bisa kita pergi. Semangat. Gagal loh ini. Gerejanya keren. Apanya? Iya ada. Saya pikir bapak dong. Ulat banyak ya, ulat jakal ini ya. Ulat bulu ini banyak sekali. Yang menandakan bayi kan patubur. Wih, banyak ulat bulu. Kemarin telepon ini sampai pakai polsek lar lurusan. Oi, bisa. Oh. Dan sebentar nanti kalau pindah lagi ke mana, tukar lagi orang lain lagi. Iya, Bapak. Kan mama desa sering bawa bunga dari sana. Ini di belakang apa lagi? Ini apa? Gereja. Iya, Pak. Amin. Wih. Motor juga kan? Bisa? Masih sanggup? Masa tunggu di sini nggak apa ya? Hah? Aman di sini. Jangan. Eh, ini kan ini apa? Ini bengkuang tuh, Mama? Bukan. Oh iya. Bengkuang Ya, ini. ini bengkong. Ada Di dalam tanah. dalam tanah. Awas ulat bulu, Ada Ibu. itu. Banyak ulat bulu. Iya. Ini enak ini. Ini kita lihat. Ayo, Gali dia bengkong. Iya, mari. Mari, ini banyak. Yang mana? Yang ini nih. Yang ubi yang bakar yang dong kita Iya, naruh. toh? Iya sudah pohon. Ini. Ini gendang. Mana ini tuh? Bukan juga. Ini sana jamu. Dan 10. Halo, selamat siang. Permisi. Bebek banyak. Apakah menjual? Oh, kenapa kau marah? Yang lama itu kayaknya nih. Yang masih pas-pasnya gitu. Ya, kan saya bawa juga. Nanti orang tuanya sudah dikasih uang. Nanti kasih tahu. Hah? Datang sudah ke kantor desa. Supaya hari pertama itu nanti dilatih pijat. Tapi nanti datangnya jangan pagi. Pagi yang
setelah selesai nanti baru orang tua bisa. Ini yang sama minyaknya terus yang hari Rabunya Kalau yang Iya, sering tangan. Setelah buang air, kayaknya memang biasanya dia. Kalau BAB ya dengan BAK, habis itu cuci tangan boleh kan? Pakai sabun, cuci. Pemasukannya ya, apa saat memberi makan yang cuci tangan, semua yang makanya apa kamu bersikap sehat atau anak dari pintar? Kalau dia tidak menurut dari badan tubuh, iya. Rumah anak dulu, tinggi anak. Center kita ini apa? KMS enam dia menang. Coba lihat di situ. Mama, saya tanya dulu. KMS enam Mama, waktu dia lahir itu, Mama langsung kasih dia punya ASI. ASI yang pertama tuh. ini untuk Nona mau. Nah, Nona yang ini. Aduh kakak sini kak. Sini. Kasih Oma sini, kasih Oma sini. 9.1 untuk kakak. Nah, ini Nona ambil ini. kakak buang kotoran itu kakak. Kasih Oma ini. Batasnya dia itu sampai di 30 sini kakak. 30. Terus sama juga ini 30. So, ada tanda di sini kakak, nanti kakak tinggal lihat ini 30. Terus nanti kakak, kalau pada saat buang kotoran itu kakak, nanti ditampung di atas sini. Kakak taruh di atas sini nanti, tapi tidak boleh kena air, tidak boleh kena besok atau malam sudah ada dia punya ini apa kotoran di dalam sini kakak. Nanti ini hasilnya kakak taruh tinggal kakak masuk di sini, nanti besok pagi kita ambil ya kakak. Pokoknya tidak boleh kena air, tidak boleh kena tanah, betul-betul hanya dia punya pokoknya. Yang 9.1 itu